Oke, ini sudah setengah jam, artinya saya akan membuka pertanyaan-pertanyaan. Kebetulan Tantri kemarin sempat post di Instagram Story, Bi, yang mau bertanya. Aku udah pilih nih, Bi, ada sekitar 4 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Randi F. Nugraha, 1486. Pertanyaannya, gimana caranya mengatasi perbedaan menjadi amal soleh, bukan menjadikan dosa karena terbawa emosi? Mungkin maksudnya gimana mengatasi perbedaan tapi tidak terbawa emosi gitu loh, Bi. Kadang-kadang kan ada yang beda pendapat, tapi enggak, pendapat gue yang ini benar, pendapat lo yang salah nih, kayak gitu loh, Bi. Iya, tingkatkan pengetahuan dan kendalikan emosi. Tingkatkan pengetahuan, itu kuncinya di situ. Kalau kita tahu bahwa ini juga boleh, silakan aja. Dan redam emosi. Jangan mau orang mengikuti Anda semua. Karena dia juga punya emosi, dia juga punya pilihan. Jadi, kuncinya sekali lagi pengetahuan, hemat saya. Ilmu nomor semakin luas pengetahuan seseorang, semakin luas toleransinya. Semakin sempit, semakin tidak bertoleransi. Karena dia anggap cuma satu. Saya kira itu aja, perluas pengetahuan. Perluas pengetahuan. Jadi mungkin kalau misalnya bukan menurut Tantri, maksudnya mungkin gini ya, Bi ya. Kalau kita mendengarkan mengikuti satu tokoh ulama misal katakan, bukan berarti kita harus plak-ketiplak ngikutin, tapi memang harus cari celah yang lain gitu ya, Bi ya. Sebaiknya seperti itu, tapi tidak semua orang bisa begitu. Iya. Tidak semua orang bisa. Nah, jadi di sini kita beri toleransi selama yang diikutinya itu memang yang memiliki kompetensi. Ini kompetensi ini perlu. Ya toh? Dalam bidangnya silahkan ikuti. Kita, satu contoh, kita mau berobat. Apa kita pergi kepada semua orang untuk diobati? Enggak. Tidak. Cari dokter terbaik biasanya. Nah, cari dokter yang memiliki kompetensi dalam penyakit Anda. Iya kan? Jangan ke dokter mata kalau Anda sakit jantung. Iya, nggak nyambung, Bi. Nah, itu ulama begitu. Jadi pilih dulu ulamanya, dia punya kompetensi atau tidak, baru pilih keahliannya apa. Dan itu begitu. Agama juga begitu. Agama juga begitu. Dan bukan cuma agama begitu. Semua ilmu begitu. Anda mau tahu matematika, jangan tanya pada kiai. Dia punya keahlian di bidang ini. Anda mau tahu statistik, jangan tanya pada dokter. Ada yang berkompetensi. Boleh jadi dokter, pengetahuannya terbatas. Karena sekarang ini ada keahlian. Ada spesialisasi. Jadi jangan tanya kiai Google. Karena kiai Google, ya kan? Itu ditulis oleh orang yang mengerti dan tidak mengerti. Dan tidak diketahui sumbernya dari mana kadang-kadang. Tidak diketahui sumbernya, dan boleh jadi jawabannya itu sesuai untuk orang tertentu, tidak sesuai buat dia. Seperti yang kita kemukakan tadi. Ya kan begitu. Iya, betul. Betul. Oke, terima kasih banyak, Bi. Ini yang kedua ada dari Indra Gunawan 0201. Bagaimana cara kita menghadapi perbedaan agar menjadi rahmat? Terlebih dalam agama Islam itu sangat sensitif. Iya, ya sebenarnya yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan menghendaki kita berbeda. Dan sadarilah bahwa dengan adanya aneka pendapat yang berbeda, kita memiliki pilihan yang sesuai dengan kecenderungan kita dan jalan pikiran kita, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat kita. Itu jadi rahmat. Kalau saya dipaksa mengikuti pendapat dalam rinciannya, ya, pendapat ulama-ulama yang lahir 500-600 tahun yang lalu, itu berarti saya dipaksa untuk lahir 500 tahun yang lalu. Saya terlambat lahir. Ya kan? Jadi harus ada pembaharuan pemahaman, dan kita diperintahkan oleh Al-Quran, oleh hadis untuk memahaminya
untuk memikirkannya, dan hasil pemikiran itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh kecenderungan seseorang, dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya, dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu. Itu semua mempunyai pengaruh dalam pemahaman kita terhadap teks-teks keagamaan. Saya kira ya, okay. Ya, terima kasih banyak, Bi. Semoga mengerti ya, Mas Indra. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bi. Ini tadi sebenarnya sudah dibahas ya, Bi, ya. Mungkin lebih spesifik atau nggak mau diulang lagi boleh, Bi. Bagaimana, ini dari Gita Sakti 5, bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan anak-anak tentang perbedaan sebagai rahmat? Seperti tadi sudah dijawab ya, Bi? Sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Nah, Bi, aku mau tanya nih, ngomongin musik ya, Bi. Dalam musik kan perbedaan bunyi itu jika digabungkan dengan alat musik lain kan menghasilkan harmoni, Bi. Itu menjadi harmoni yang sangat indah. Nah, apakah di Islam juga seperti itu? Merangkum semua ilmu agar makin kaya. Jadi kayak semua ilmu bisa kita ambil segala macam jadi malah makin kaya gitu, Bi. Bagus kalau kita mampu, tetapi itu dulu boleh jadi masih bisa ketika ilmu pengetahuan belum berkembang. Ibnu Sina itu musisi, filosof, dokter, ahli dalam berbagai bidang. Karena ketika itu perkembangan ilmu belum sepesat sekarang. Sekarang kita mengarah kepada spesialisasi. Mungkin satu orang mendalami satu ilmu, dia hanya mengetahui sedikit-sedikit menyangkut ilmu yang lain. Ya, jadi kalau bisa bagus, tapi saya kira sangat idealis kalau seorang kita tuntut tahu semuanya. Iya. Ahli dalam segala bidang. Cukup aja ya, dia ahli dalam satu bidang. Saya ingat ayah saya itu menasehati saya, dia bilang tidak usah tuntut sekian banyak ilmu, tuntut satu ilmu yang menjadikan engkau lebih tahu dari yang lain. Ya, jadi spesialisasi. Kalau ditanya tentang ini, saya jawab. Kalau ditanya tentang ini, saya akan katakan saya tidak tahu. Ya. Kalau Anda tanya tentang tangga-tangga musik dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi saya nikmati musik. Ya, kan? Ya, kalau saya disuruh, begitu. Jadi kita hendaknya mengarah ke sana. Sehingga lahir apa yang kita sebut tadi kompetensi. Dia berkompeten untuk menjawab ini. Itu yang terjadi di universitas-universitas tertua sampai sekarang. Anda tahu, di Al-Azhar, saya alumni Al-Azhar. Terkadang kita masuk ke ruang dosen pada saat istirahat. Satu orang masuk bertanya satu persoalan kepada satu profesor. Profesor itu karena bukan bidangnya, dia tunjuk. Itu ada di sana tuh dosen biasa. Kamu pergi tanya di sana. Kenapa? Dia lebih berkompeten dari saya. Jadi tidak semua jawaban dijawab. Grand Sheikh Al-Azhar, saya ini terjadi, datang ke Indonesia. Dia lebih muda dari saya. Waktu dia berbicara tentang tafsir, dia minta izin dulu pada saya. Maaf Pak Kures, Anda ahlinya, saya mau bicara soal ini. Silahkan. Jadi itu ada penghormatan kepada yang lebih tahu. Jangan berbicara kalau ada orang yang lebih tahu dari Anda. Silahkan dia yang berbicara. Karena kalau dia salah, kita lihat, kalau dia salah, Anda tidak ikut bersalah. Tapi kalau dia benar dan Anda diam, Anda ikut. Dikatakan, oh dia membenarkan. Jadi, udah, jangan asbun. Asbun ya, jangan so tahu. Diam adalah emas buat aku kalau ilmu ini, Mabi. Oke. Nah, Bi, ini kan gini, kalau misalnya Bi, di dalam satu lingkungan itu kita terkucil karena memang berbeda dari mayoritas. Terus apa yang harusnya kita lakukan nih, Bi? Apakah kita harus pergi dari lingkungan tersebut atau enggak? Atau kita memang tetap pede gitu, maksudnya ya aku ya seperti ini gitu, tetap stay di situ. Menurut Abi gimana, Bi? Kalau kita bisa membaur
maka baik membaur, asal tidak luntur nilai-nilai yang kita inginkan. Kalau Anda di kandang kambing, mengembeklah. Di kandang harimau, mengaumlah. Tetapi jangan sampai kepribadian Anda. Karena budaya, memang setiap bangsa, setiap masyarakat punya budaya. Tetapi sebahagian budaya yang berbeda itu bisa dicakup oleh tuntunan agama. Saya beri contoh. Nah, sholat pakai sarung, pakai pici hitam. Maaf, Bi. Kita dulu di Indonesia begitu. Ada orang, katakanlah di Mesir, sholat tidak pakai pici. Tidak pakai pici. Ada orang yang sholat pakai gamis, baju panjang itu. Kalau bisa, kalau Anda berada di dalam suatu masyarakat supaya membaur, upayakanlah melakukan hal-hal yang baik menurut mereka, tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Anda. Jadi Anda membaur bersama mereka. Jadi jangan lantas memaksakan diri. Oh, saya harus begini, kamu ikut, saya tidak. Kita ikut, kita mengembek. Itu salah satu cara. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kita. Kita tetap harus menjaga, memelihara akidah kita, kepercayaan kita, dan budaya kita. Saya kira itu yang saya menempuh begitu. Ya, itu sebabnya kalau di Mesir saya sholat tidak pakai pici. Tidak ada yang pakai pici. Karena di sana memang memang budayanya seperti itu. Budayanya, betul. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak, Bi. Ini ada pertanyaan yang baru muncul nih, Bi. Assalamualaikum dari Raihanur Faizi. Assalamualaikum, Abi. Bagaimana anak muda menemukan jati dirinya dan mengamalkannya ke masyarakat? Sebaiknya anak muda itu seperti apa, Bi? Menemukan jati dirinya dan mengamalkan ke masyarakat. Saya kira yang pertama, fahami keyakinan Anda. Pahami agama Anda bagaimana. Yang Kristen, pelajari agamanya. Kemudian pahami budaya Anda. Supaya jati diri. Kita sebagai Muslim, kita punya jati diri yang diarahkan oleh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai Muslim yang hidup di Indonesia, jati diri kita itu tercermin dalam Pancasila. Amalkan itu. Karena kalau tidak, Anda menentang jati diri Anda sendiri. Saya kira begitu ya. Kembali lagi ke Pancasila ya, Bi, karena kita memang orang Indonesia. Itu sebagai bangsa, itu sudah kesepakatan. Itu sudah kesepakatan. Kenapa mau diubah lagi? Dan nilai-nilai itu sejalan dengan ajaran agama-agama. Dan itu digali dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dan sampai sekarang itu masih hidup. Jadi kita harus pelihara itu. Oke. Siap, Bi. ini ada, Bi. Kalau menurut Abi berarti gimana cara kita untuk menerima pendapat orang lain yang memang berbeda pendapatnya dengan kita? Misalnya lebih apa gitu, Bi? Iya. Saya mau kemukakan satu ayat Al-Quran yang berbicara bagaimana menghadapi orang yang berbeda bahkan dalam keyakinan. Yeah. Kita hormati dia. Menghormati pendapat orang lain itu tidak berarti menyetujui pendapatnya. Ini nomor satu. Saya hormati penganut agama Kristen, tapi itu bukan berarti saya menganut ajaran Kristen. Penghormatan tidak berarti menyetujui pendapatnya. Itu satu. Penghormatan hanyalah bersedia hidup berdampingan dengan damai. Hidup berdampingan dengan damai. Untuk kita lihat
Apa sisi-sisi yang dapat kita sepakati untuk kita berjalan seiring, dan apa sisi perbedaan kita untuk kita berjalan sambil mentoleransi dia melakukan apa yang dikehendakinya, dan sambil mengharap kita ditoleransi dengan apa yang kita ketahui. Ada satu ayat dalam Al-Quran, saya senang sekali ini. Nabi Muhammad diperintahkan, itu di surat Saba. Nabi Muhammad diperintahkan, wahai Nabi, sampaikanlah kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan. Bagaimana saya? Kami atau Anda sekalian boleh jadi berada dalam kebenaran, boleh jadi juga berada dalam kesesatan. Kita lihat, Nabi berandai, saya boleh jadi salah, kamu yang benar. Kamu boleh jadi salah, saya yang benar. Sangat objektif. Baru dikatakan, kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Garis bawahi. Ketika kepada kita mengatakan itu dosa, karena mereka menganggap itu dosa. Oke deh, kamu tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa kami. Terhadap mereka, apa yang mereka lakukan, walaupun kita anggap itu dosa, jangan katakan dosa. Apa yang kamu perbuat. Nanti Tuhan yang akan menghimpun mereka, lalu dia yang memberi putusan itu. Itu jalan. Silahkan. Jangan saling mengganggu. Jangan setiap orang punya keyakinan, punya budaya. Al-Quran melarang itu. Nah itu kehendak, tuntunan Allah. Jadi Anda boleh berucap demi sikap keluar bahwa boleh jadi kamu yang benar. Tetapi sikap Anda ke dalam, Anda harus yakin bahwa saya yang benar. Yakin di dalam, tidak perlu diucapkan. Saya yang benar. Dan apa yang bertentangan dengan kebenaran yang saya anut, itu salah. Tapi sikap ke dalam, jangan keluar. Saya kira begitu tuntunan agama. Masya Allah, luar biasa, Bi. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Abi. Tapi ada satu pertanyaan sebenarnya, Bi. Ini kita agak keluar topik sedikit ya, Bi. Ini banyak sekali yang masuk lewat DM Instagramnya Tantri, Bi. Semoga Abi update, pasti Abi update sih. Secara Mbak Caca pasti kasih tahu. Oh, belum tentu ya. Oke. Jadi belakangan ini, Bi, ada cerita viral tentang membangunkan sahur. Jadi tuh ada cara-cara membangunkan sahur yang pakai suara yang besar, bahkan mengganggu yang lain. Ya bener-bener kurang nikmat gitu pas lagi dengerin gitu loh, Bina. Menurut Abi nih, pendapat Abi gimana, Bi, terhadap kasus viral itu, Bi? Ya, pertama begini, pada prinsipnya jangan saling mengganggu. Itu prinsip. Kita harus hidup damai, tidak saling mengganggu. Ada tuntunan Al-Quran agar ketika salat sekalipun, jangan mengeraskan suara, tapi jangan juga melemahkannya sehingga kamu tidak dengar. La tajhar bi salatika wa la tukhafit biha, tapi carilah jalan tengah. Jadi kita ada budaya membangunkan sahur dengan cara-cara. Kalau budaya itu kita mau ikutilah, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Di sisi lain, hemat saya, ada cara-cara lain selain berteriak di luar itu yang bisa membangunkan orang sahur. Ada waker, dulu enggak ada. Ada HP, itu bisa demikian ya. Jadi mari kita kalau mau dilanjutkan itu membangunkan sahur dengan bersuara, perhatikanlah
jangan sampai suaranya mengganggu orang, paling tidak orang yang tidak sahur. Iya. Iya. Ada anak kecil. Iya, betul. Itu Syekh Mutawalli Syahrawi almarhum, rumahnya di Mesir, di samping Masjid Sayyidina Al-Husain. Terkadang ada yang ribut. Dia katakan apa? Seandainya saya penguasa, saya larang orang-orang yang ribut itu. Karena dia mengganggu saya. Saya sudah bangun, tapi saya berpikir, saya menulis. Di samping saya ada cucu saya yang sakit, yang perlu untuk tidur. Dan itu mengganggu. Jadi carilah jalan tengah yang bisa mencapai tujuan membangunkan sekaligus tidak mengganggu orang lain. Baik Muslim, apalagi non-Muslim. Saya kira begitu. Wah, ini pencerahan sekali. Nih, semua teman-teman followersku yang sudah DM menanyakan hal tersebut, itu semoga terjawab. Dan ini, sorry Bi, maaf Bi, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik yang di-capture sama tim saya. Kenapa Bi? Dari tadi saat iya, satu nambah terus. Itu berarti banyak yang pengen tahu, Bi. Seperti aku. Duh, maaf ya, Bi. Oke, ini terakhir deh, Bi. Janji, sebentar lagi. Tidak ada apa-apa. Kita punya waktu sampai jam 6 kan? 5:30 aja, Bi. Sebentar lagi buka. Oh, kenapa nggak sampai jam 6? Supaya you lebih puas. Nanti mungkin kita bikin sesi selanjutnya ya, Bi. Sampai sahur kalau perlu. Waduh, Masya Allah. Oke, ini terakhir beneran, Bi. Ini dari N. Rahma. Assalamualaikum, Abi. Kak Tantri mau tanya Abi, bagaimana menyikapi suami yang sangat independen, percaya diri dengan pendapatnya, dan tidak menghargai pendapat istri? Jika tidak mengikuti, pokoknya itulah, Bi. Dan tidak menghargai pendapat istri. Nah, itu gimana tuh, Bi? Hubungan suami istri soalnya. Itu suami yang tidak baik itu. Perlu dididik. Agama menganjurkan untuk bermusyawarah. Kan? Musyawarah. Itu ada tiga uraian tentang musyawarah dalam Al-Quran. Satu, pujian kepada orang yang bermusyawarah. Yang kedua, perintah bermusyawarah dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, bermusyawarah antar suami istri. Karena itu ada pesan, kalaupun suami itu kepala, tapi istri itu leher. Kepala tidak bisa bergoyang kalau lehernya tidak goyang. Jadi harus dicari jalan temu. Saya sering berkata, dalam berdiskusi, dalam bermusyawarah, dalam kehidupan rumah tangga, jangan pernah berkata saya. Tapi katakanlah kita. Nah, itu. Nah, yang kedua, sadarilah bahwa kalimat yang paling indah dalam konteks musyawarah adalah ucapan suami atau istri kepada istrinya yang menyatakan, boleh jadi kamu yang benar. Boleh jadi kamu yang benar. Jadi musyawarah itu perlu, itu perintah agama. Harus musyawarah. Tidak ada serta-merta memaksa dan sebagainya, tidak. Kecuali kalau itu melanggar agama. Ya kan? Kalau melanggar agama, dia tidak mau, istri tidak mau sholat, itu tanggung jawab suami. Harus. Ya kan? Kalau melanggar agama. Tetapi kalau dalam pendapat sehari-hari, tidak jarang perempuan lebih cerah pemikirannya dari lelaki. Kan begitu? Ya, oke. Iya, Bi. Oke, Bi. Selesai. Masya Allah, Abi, terima kasih banyak, Bi. Kalau boleh nanti menyimpulkan ya, Bi ya. Jadi perbedaan adalah rahmat, bukan musibah ya, Bi. Jadi perbedaan itu tidak akan pernah bisa dihapus dari kehidupan kita. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling menyakiti, tapi justru untuk saling melengkapi dan saling mencintai. Bagus sekali. You beri kesimpulan ini lebih baik dari yang saya sampaikan. Ya ampun, Bi.
Aduh, aku deg-degan banget dari awal. Tapi ini benar-benar suatu kesempatan yang luar biasa sekali untuk Tantri pribadi. Bahkan mungkin tadi banyak sekali teman-teman followers Tantri yang ada di Instagram yang nonton live kita hari ini juga. Tolong di-save, tolong di-save. Pasti akan aku save. Perbincangan hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk banyak orang. Semoga apa yang kita lakukan di Ngabuburit ini, Bi, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya, Bi. Ya. Terima kasih banyak. Ini masih ada tersisa 6 menit nih, Bi. Apakah mungkin kalau Tantri izin nyanyi, Bi? Nah itu kan tadi yang saya bilang, saya dari tadi berkata yang terakhir pasti masih ada. Silahkan, kita masih ada. Enggak, kali ini Tantri yang nyanyi, Bi. Oh silahkan. Boleh ya, Bi ya? Boleh. Wah, oke. Jadi saya itu sempat berkolaborasi, Bi, sama MH Ainun Najib, Cak Nur, di satu lagu, judulnya Manusia Manusiawi. Ini berbicara sebagai kodrat seorang manusia memang ya harus manusiawi. Mohon izin ya, Abi, sebelum nanti maghrib. Oke. Terima kasih banyak, Abi. Terima kasih. Lirik dan suaranya istimewa. Lirik dan suaranya sangat istimewa. Alhamdulillah ya Allah. Sesuai dengan pesan Abi waktu itu kita pernah sempat ngobrol perihal musik. Jadi saya benar-benar agak hati-hati untuk menulis lirik, Bi. Jadi kita pengen membawa dampak positif dari setiap lagu apa yang saya nyanyikan. Semoga ini bisa memberikan dampak positif. Amin. Seperti lagu Manusia Manusiawi, Tantri ini bukan host, Bi, tapi sebagai anak yang ingin bertanya banyak hal. Pasti Tantri manusiawi sekali, banyak kesalahan. Tadi mungkin ada tutur kata yang tidak sopan. Tantri minta maaf. Ada pertanyaan nyeleneh, Tantri minta maaf. Tapi Masya Allah banget, Tantri dapat ilmu yang luar biasa sore ini. Semoga Abi selalu diberikan kesehatan. Amin. Agar bisa menebarkan kedamaian untuk Indonesia khususnya, Bi. Amin. Selamat berpuasa ya, Abi ya. Jangan bosan bertanya. Nanti kita bikin sesi 2 ya, Bi. Saya selalu sama Caca. Siap. Sehat selalu, Abi. Salam untuk semuanya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.